Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama halaman 137. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 4, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita akan bahas pada bagian grafik perbandingan senilai. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 137, soal yang ke-6. Buatlah tabel yang mengaitkan nilai X dan Y pada fungsi berikut. Gambarlah grafik pada gambar di samping. Kita bahas soal yang pertama. Y sama dengan 3X. Misal X sama dengan negatif 5, maka Y sama dengan 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Jadi dengan cara yang sama, kita bisa membuat atau mencari nilai Y dari X negatif 4, negatif 3, dan seterusnya. Maka grafik lengkapnya adalah seperti ini. Apabila X sama dengan negatif 5, maka Y negatif 15. Apabila X negatif 4, maka Y adalah negatif 12. Apabila X negatif 3, maka Y adalah negatif 9. Dan seterusnya, sampai kita ambil contoh X adalah 5, maka Y-nya adalah 15. Ini adalah grafik lengkap X dan Y. Maka pada grafiknya, perhatikan. Apabila X-nya adalah 2, maka Y-nya adalah negatif 6. Apabila X-nya negatif 3, maka Y-nya adalah negatif 9, berarti berada di posisi sebelah sini. Apabila X-nya negatif 1, maka Y-nya adalah negatif 3. Apabila X-nya 0, maka Y-nya adalah negatif 0. Apabila X-nya 1, maka Y-nya adalah 3. Apabila X-nya 2, maka Y-nya adalah 6. Maka kita dapat garis. Dari semua titik kita tarik, maka garisnya adalah grafik garis lurus. Selanjutnya, soal yang bagian kedua. Y sama dengan negatif 3X. Y sama dengan negatif 3X. Misal X sama dengan negatif 5, maka Y sama dengan negatif 3 dikali negatif 5 sama dengan 15. Dengan cara perhitungan yang sama seperti ini, maka kita dapat mengetahui nilai Y yang lain dari X. Misalkan untuk negatif 4, maka Y yang diperolehnya adalah 12. Untuk Y negatif 3, untuk X negatif 3, maka Y-nya adalah 9. Dan untuk X negatif 2, maka Y-nya adalah 6, dan seterusnya. Misalkan sampai Y-nya adalah X-nya adalah 5, maka yang ininya adalah negatif 15. Kemudian kita konversi ke grafik. Misalkan untuk negatif 2, maka Y-nya adalah 6. Untuk negatif 1, Y-nya adalah 3. Untuk X 0, maka Y-nya adalah 0. Untuk X1, maka Y-nya adalah negatif 3. Dan untuk X2, maka Y-nya adalah negatif 6. Untuk X-nya 3, maka nilai Y-nya adalah negatif 9. Maka kita dapat perhatikan bahwa berupa garis lurus yang miring ke sebelah kiri. Selanjutnya, masih soal nomor 6. Soal yang bagian ketiga, Y sama dengan setengah X. Misalkan X sama dengan negatif 5, maka Y sama dengan 1/2 dikali negatif 5 adalah negatif 25. Jadi dengan cara yang sama, maka X misalkan negatif 4, kita dapat mengetahui Y-nya adalah negatif 2. Untuk X negatif 3, maka Y negatif 1,5, dan seterusnya. Misalkan sampai dengan X sama dengan 5, sehingga Y-nya adalah 2,5. Ini adalah tabel lengkap dari persamaan Y sama dengan 1/2X. Kita konversi ke grafik.
Apabila X-nya negatif 5, maka Y-nya adalah negatif 2,5. Apabila X-nya negatif 4, maka Y-nya adalah negatif 2. Apabila X-nya negatif 3, maka Y-nya adalah negatif 1,5 dan seterusnya. Jadi masukkan nilai-nilai ini ke grafik. Maka grafik lengkapnya adalah seperti ini. Perhatikan untuk nilai X-nya. Perhatikan contoh nilai X-nya 5, maka Y-nya adalah 2,5. Maka kita dapat atau memperoleh grafiknya adalah grafik garis lurus yang miring ke sebelah kanan. Selanjutnya, soal bagian yang keempat. Y sama dengan negatif 1/2X. Y sama dengan negatif 1/2X. Misal X sama dengan negatif 5, maka Y sama dengan negatif 1/2 dikali negatif 5 sama dengan 2,5. Jadi dengan cara yang sama, perhitungan seperti ini, kita dapat mengetahui nilai Y dari nilai X yang lainnya. Contoh, untuk negatif 4, maka Y-nya adalah 2. Untuk negatif 3, maka Y-nya adalah 1,5 dan seterusnya. Misalkan sampai X-nya adalah angka 5. Maka Y-nya adalah negatif 2,5. Tabel yang udah lengkap ini kemudian kita konversi ke bentuk grafik. Jadi untuk X negatif 5, maka Y-nya adalah 2,5. Untuk X negatif 4, maka Y-nya adalah 2 dan seterusnya. Maka titik-titik pada grafik dapat kita ketahui seperti ini. Kalau kita perhatikan secara lebih teliti, kita tarik garis, maka berupa garis lurus yang miring ke sebelah kiri. Selanjutnya, soal nomor 7, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi ini bisa didiskusikan sama teman-temannya. Yang pertama, pada fungsi Y sama dengan 2X, ketika X bertambah 1, bagaimana perubahan Y? Gunakan tabel atau grafik untuk menjelaskan jawabanmu. Perhatikan. Ini adalah tabel apabila Y sama dengan 2X. Jadi pada Y sama dengan 2X, apabila X yang negatif 5, maka Y-nya adalah negatif 10. Apabila X yang negatif 4, maka Y-nya adalah negatif 8. Perhatikan juga, ini adalah grafiknya. Jadi dari tabel ini kita konversi ke grafik, maka grafiknya berupa garis lurus seperti ini. Maka kesimpulannya adalah, pada Y sama dengan 2X, jika nilai X bertambah 1, maka Y akan bertambah 2. Perhatikan, kita ambil contoh. Apabila X yang negatif 5, Y-nya adalah negatif 10. Apabila X negatif 4, maka Y-nya adalah negatif 4. Perhatikan, ketika X negatif 5 ke angka negatif 4 itu terjadi penambahan atau nilainya bertambah 1. Perhatikan Y-nya, maka Y-nya akan berubah dari negatif 10 ke negatif 8. Maka Y-nya bertambah, nilainya adalah 2. Selanjutnya pada bagian yang kedua. Perhatikan tabelnya, Y sama dengan negatif 2X. Pada Y sama dengan negatif 2X, perhatikan. Pada Y sama dengan negatif 2X, jika X bertambah 1, maka Y akan berkurang 2. Contoh, pada X negatif 5, Y-nya adalah 10. Pada X negatif 4, Y-nya adalah 8. Perhatikan. X dari negatif 5 ke negatif 4, dia adalah bertambah 1. Maka perhatikan nilai Y-nya. Nilai Y-nya adalah berkurang 2 dari 10 ke angka 8. Begitu juga untuk nilai-nilai yang selanjutnya. Perhatikan juga pada grafiknya, ini adalah grafiknya menurun. Dan miring ke sebelah kiri. Selanjutnya pada soal yang ketiga. Dalam fungsi Y sama dengan AX, apa perbedaannya ketika konstanta perbandingan A positif? Bagaimana jika A negatif? Apa persamaannya? Jawablah dengan mengacu pada perhitungan di 1 dan 2 dan juga grafik yang dihasilkan di soal 6.
Maka jawabannya adalah gambar grafik perbandingan senilai selalu melalui titik asal 0, titik asal O dengan koordinat 0,0. Berarti X-nya adalah 0 atau Y-nya 0 atau absisnya 0, ordinatnya adalah 0. Ada dua macam kemiringan grafik. Untuk bilangan konstanta perbandingan A bernilai positif, jika X naik maka Y juga akan naik. Jika X turun maka nilai Y juga turun. Nah, itu jika A-nya adalah bernilai positif. Bagaimana jika A-nya bernilai negatif? Nah, untuk bilangan konstanta perbandingan A bernilai negatif, jika X naik maka Y akan turun. Nah, karakteristik yang lain adalah jika X turun maka nilai Y akan naik. Jadi perbandingannya apabila konstanta positif, itu nanti X-nya akan naik, maka Y-nya akan turun. Perhatikan, ini adalah hal yang penting yang harus diperhatikan, yaitu grafik perbandingan senilai. Grafik fungsi Y sama dengan AX yang menyatakan perbandingan senilai merupakan garis yang melalui titik pangkal. Nah, berarti melalui titik 0. Jika A-nya lebih besar dari 0, grafik naik ke arah kanan. Perhatikan. Jika X naik, maka Y juga akan naik. Itu jika konstantanya A-nya lebih besar daripada 0 atau A-nya bernilai positif. Perhatikan grafiknya. Grafiknya naik ke arah kanan atau kemiringannya ke arah kanan. Sedangkan apabila A-nya negatif, A-nya di bawah 0 atau lebih kecil dari 0, A-nya adalah bernilai negatif, maka grafik turun ke arah kanan. Nah, perhatikan grafiknya turun. Jika X naik, maka nilai Y akan menjadi turun. Nah, demikianlah pembahasan untuk matematika kelas 7 halaman 137. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.